Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Reva Labibla dengan NIM A1S1220091. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Evaluasi dan Diagnosis Kesulitan Belajar dengan dosen pengampu Bapak Hamdi SPD MPD. Hasil observasi yang saya sendiri lakukan merupakan bentuk observasi lapangan tentang bagaimana seorang anak belajar dan apakah adanya kesulitan dalam belajar. Dari hasil penelitian yang saya temukan dengan responden berinisial MGP dengan latar belakang jenis kelaminnya laki-laki, berusia 8 tahun dan kini menduduki kelas 3 SD dan memiliki kondisi lemah fisik. Data ini saya dapati dari hasil wawancara oleh orang tua anak. Dan selanjutnya, hasil pengamatan yang saya lakukan, saya menduga bahwa anak tersebut mengalami kesulitan menulis, yaitu disgrafia. Tentunya saya berpendapat, karena saya sebagai pengamat mencoba memberikan tes dengan tes membaca, menghitung, dan menulis. Indikator menulis pada anak ini sangat rendah ketika saya mendiktekan apa yang harus ia tulis. Dan di situ anak mengalami kesulitan. Dan dilihat dari karakteristik anak tersebut, saya sebagai pengamat berasumsi bahwa ada faktor lain yang membuat sang anak merasa kesulitan belajar, terutama menulis. Dan dari hasil yang saya liputi, yang pertama gejala fisik anak, memiliki hambatan dalam memegang alat tulis, dan menduga kemampuan otomotorik halus dari anak yang belum memenuhi dalam memegang alat tulis. Dan kedua, gejala perilaku anak, saya dapati informasi berdasarkan wawancara ibu sang anak bahwa perilaku anaknya ini sangat baik ketika di rumah dan tidak banyak berbuat tingkah laku atau nakal, dan anak sering asik bermain game saat di rumah. Dan dilihat dari fungsi motoriknya, anak tersebut mengalami keterlambatan dan penundaan tugas perkembangannya. Tentunya ketika saya mewawancarai sang ibu dari anak, hasil wawancara merujuk pada perilaku ibu yang berpola asuh otoriter. Hal inilah yang menjadi penyebab anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Kemudian tentu saja saya mencari faktor lain mengapa anak ini mengalami kesulitan belajar. Nah, saya berasumsi juga bahwa faktor lain dari kesulitan tersebut bahwa sang anak terkena dampak dari pandemi COVID-19 sehingga anak mengalami kesulitan dalam belajar. Penilaian masalah tentunya saya lakukan dengan beberapa indikator, diantaranya pendidikannya, psikologisnya, fisik dan kesehatan, dan faktor sosial. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, dari pendidikannya, anak ini memiliki prestasi belajar yang berada dalam kategori normal, walaupun tidak mencapai tingkat berprestasi. Ia memiliki kemampuan tinggi dalam matematika, tetapi prestasinya dalam bidang studi olahraga rendah, karena sarana belajar baik di rumah maupun di sekolah memadai. Dan anak ini memiliki perilaku yang baik selama proses belajar. Dan dari psikologisnya, anak ini memiliki tingkat kecerdasan kognitif rata-rata dengan bakat khusus dalam matematika. Motivasi belajarnya pun tinggi, terutama dalam pembelajaran visual, meskipun perlu pelatihan lebih lanjut terkait fungsi motoriknya. Meskipun sang anak kurang percaya diri dalam bermain, ia menunjukkan semangat yang tinggi dalam memecahkan masalah. Dan dari fisik atau kesehatan sang anak, ini memiliki kondisi indera yang baik, berfungsi dengan baik, tetapi kurangnya aktivitas fisik menyebabkan stamina yang kurang optimal. Dan saya mengamati tidak ada penyakit kronis pada sang anak. Dan pemenuhan gizi sang anak ini pun teratur. Dari sosial anak ini, orang tua anak ini berperan ganda sebagai pekerja dengan ambisi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, dan pola asuh mereka dapat memengaruhi perkembangan anak ini, dan karakteristik orang tua yang ambisius dan protektif memainkan peran penting dalam pengaruh ini. Dan keberimbangan antara pendidikan yang baik dan waktu bermain dan interaksi perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, anak ini memiliki potensi yang tinggi dalam beberapa aspek, terutama dalam matematika dan pemecahan masalah. Namun, perlu diperhatikan lebih dalam pengembangan keterampilan motorik dan aktivitas fisik untuk meningkatkan stamina dan kesehatannya. Selain itu, penting bagi orang tua untuk menciptakan keseimbangan dalam memberikan pendidikan pada anak tersebut.
Nah, itulah hasil dari hasil observasi lapangan saya tentang kesulitan belajar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.